sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, wasabbihuhu bukratan wa asila, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kalian semua kepada Allah bukratan wa asila, pagi-pagi dan sore-sore. Bertasbih kepada Allah yaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah itu perlu disucikan oleh kita. Apakah Allah perlu disucikan oleh kita untuk Allah itu menjadi zat yang maha suci? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Allah itu maha suci sekalipun kita tidak menyucikan Allah. Allah itu tetap Tuhan sekalipun manusia tidak mentuhankan Allah. Misalnya alam semesta ini tidak ada satupun yang menyembah Allah, maka Allah itu tetap Tuhan, tetap la ilaha illallah. Dan boleh panjenengan semuanya menyucikan Allah atau tidak menyucikan Allah, maka Allah itu adalah tetap maha suci. Lalu untuk apa kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah Allah oleh kalian itu bukratan, pagi-pagi, wa asila, sore-sore. Kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah adada ma khalaqallah, subhana man laisa fi mulkihi wa ghairu ma yasha. Artinya kita selalu tiap hari itu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kita harus selalu menyucikan Allah? Karena hati kita ini kadang-kadang tidak menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita yang perlu disucikan sebenarnya untuk benar-benar bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allahnya yang harus disucikan oleh kita, tetapi hati kita yang harus dibersihkan. Para jemaah sekalian yang saya hormati, hati itu katanya para ulama itu kalmir'at. Hati itu bagaikan cermin, kalmir'ati, bagaikan cermin. Hati kita itu bagaikan cermin. Cermin itu bagaimana? Kita itu kalau bercermin di depan cermin kita, kalau cerminnya itu bersih, bening cerminnya, halus, tidak ada noda di dalam cermin itu, maka kita akan kelihatan jelas dan persis. Persis sekali itu. Tetapi kalau hati kita ini kotor, cermin yang kita cermini itu kotor, bahkan misalnya penuh dengan kekotoran, maka tidak kelihatan sama sekali. Kita bercermin tidak kelihatan. Kalau kotornya agak sedikit ya itu cermin, kita bercermin kelihatan sedikit tapi kurang jelas. Ada noda di dalam cermin, maka akan tampak di dalam diri kita. Karena ada noda. Kurang sempurna. Tapi kalau hati kita bersih, maka bercermin kita itu sempurna. Sampai sekecil apapun kelihatan karena cerminnya itu bersih. Begitu juga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini bersih tidak? Oleh karena itu hati ini perlu selalu disucikan dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala agar cermin dalam hati kita ini benar-benar bersih sehingga benar-benar mengetahui dengan sebenarnya tentang kekuasaan Allah, tentang kesucian Allah, tentang la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain. Kalau sudah seperti itu, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau kita sudah benar mengucapkan
Rabbuna Allah, bahwa Tuhan kita hanyalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian kita istiqomah dalam beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat itu akan turun. Kemudian malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan pernah takut kamu dalam kehidupan ini, jangan pernah bersedih kamu dalam kehidupan. Tidak akan bersedih kalau tauhid kita itu benar. Tidak akan sedih, tidak akan susah, tidak akan pernah merasa takut dalam hidup ini kalau tauhid kita itu benar. Sekarang kita itu memasuki bulan puasa, hati kita itu punya rasa takut. Takut apa? Takut nanti tidak bisa berhari raya dengan sebaik-baiknya. Takut tidak bisa membeli pakaian yang baru. Takut tidak bisa memberikan anak pakaian yang baru. Takut tidak bisa membelanjai istri, membeli pakaian istri dengan pakaian yang baru. Kenapa ada takut seperti itu? Karena hati kita ini masih belum sempurna di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Masih belum bisa benar mengatakan alladzina qalu rabbuna Allah. Kenapa seperti ini? Ya karena seperti apa yang diucapkan, yang didauhkan dalam kitab Al-Hikam ini. Saya baca sedikit ya. Al-ajab kullal ajab mimman yahribu mimman lam fikaka lahu anhu. Sesungguhnya sangat heran, kullal ajab, sangat mengherankan sekali. Mengherankan sekali bagaimana mimman dari seseorang yahrabu, yang mana orang itu lari, mimman dari Tuhan, mimman lam fikaka lahu anhu, dari Allah yang mana kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu. Apa yang dimaksudkan lari dari Allah itu bi anna yaf'ala ma yuqarribuhu ilaih. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian wa yatlu ma la baqa'a lahu ma'ah. Kemudian kita hanya mengejar, hanya mencari sesuatu yang tidak abadi bersama dia. Apa sesuatu yang tidak abadi? Wa huwa ad-dunya, itu adalah dunia. Atau wa kullu syai'in ghairal maula, atau selain segala sesuatu selainnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bi ayyakbal ala syahwatihi wa yattabi'u hawah, yaitu dengan menghadap, dengan mencari kepuasan, kesenangan, kenikmatan duniawi ini, mengikuti hawa nafsunya. Berarti orang ini telah lari dari Allah. Yang mana sebenarnya kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu. Iman lamfikakal. Tidak bisa lepas dari Allah. Kita kadang-kadang beribadah ini untuk apa? Kadang-kadang ibadah kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kesedihan kita, karena pusingnya kita. Kemudian kita beribadah. Kenapa ibadah kamu? Agar semua hajat-hajat saya itu terpenuhi. Ini ya sebenarnya benar, tetapi ini masih kurang berkualitas di dalam beribadah kepada Allah. Sehingga inilah menjadi penghalang kita untuk sampainya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih ada rasa ketakutan. Kita beribadah ini kalau niatnya adalah duniawi, kalau niatnya adalah syahwat kita, niatnya adalah keinginan-keinginan kita agar tercapai, maka ini akan menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan duniawi itu tidak harus beribadah kita. Tidak harus beribadah itu tercapai. Kenapa urusan duniawi tak harus ibadah?
Karena kata Nabi itu, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah ini akan memberikan dunia ini kepada siapapun. Baik yang disenangi atau yang dibenci oleh Allah, itu akan mendapatkan bagian dari dunia. Orang kaya itu tidak perlu ibadah. Banyak orang kafir lebih kaya daripada orang Islam. Untuk mendapatkan harta yang banyak tidak perlu ibadah. Coba orang yang tidak sholat, orang yang pemabuk, peminum homer, tukang zina, tapi banyak uangnya. Malah sana pernah di masjid pakuntan melarat kan dan mereka kan. Masjid benar tapi melarat. Kenapa? Ya karena ibadah itu bukan untuk itu. Ibadah bukan untuk kita mencapai kebahagiaan dunia. Karena Allah janjinya, Allah itu kata Rasulullah, yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai atau orang yang dibenci. Artinya bagian duniawi ini Allah itu tidak melihat dirinya ibadah. Bahkan dulu Nabi Ibrahim ini pernah dimarahi oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Ibrahim tidak mau sedekah kepada orang kafir. Ada orang Majusi itu mengemis kepada Nabi Ibrahim. Majusi ini penyembah api. Datang ke Nabi Ibrahim mengemis, Ibrahim saya minta nasinya, saya ini lapar hari ini. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kalau kamu ingin mendapatkan sedekah dari saya, maka kamu harus Islam. Saya tidak akan memberi makan orang yang tidak menyembah Tuhan saya, orang yang tidak menyembah Allah. Kemudian katanya si Majusi ini, kalau memang harus Islam, saya tidak mau Ibrahim, saya pergi saja, karena saya tidak ingin meninggalkan agama saya. Dan Ibrahim tidak mau memberi karena orangnya kafir. Sama dengan kita itu tidak mau memberi pengemis kan? Karena orangnya sehat kan, sampai Pak sehat ngemis kan. Kikirin salah lagi setai beri kikirin. Tapi kita bercanda atau sampai enten benar dulu suruh beri ke pengemis enggak. Tapi kadang-kadang kita tidak memberi itu karena kita kikir loh sebenarnya. Tapi punya alasan untuk tidak memberi, yaitu mencela si pengemis. Sudah tanyakah kita kepada hati kita, engkau dia tak beri apa karena engkau eman, apa karena dia ya? Itu memang harus tanya ke dalam hati kita. Jangan kekikiran kita, kebahilan kita itu jangan punya alasan untuk tidak memberi. Kemudian pergi dia. Lalu Nabi Ibrahim ini ditanya oleh Allah, itu ada apa Ibrahim? Allah itu sudah tahu ya. Tapi litakdim kepada Nabi Ibrahim. Kenapa orang itu Ibrahim? Tadi dia itu minta makan ke saya ya Allah. Terus tidak saya beri karena saya suruh Islam. Dia tidak mau. Saya tidak akan memberi nasi saya, rezeki saya kepada orang yang tidak menyembah Engkau ya Allah. Nah ini Allah menegur Nabi Ibrahim. Ibrahim orang itu umurnya 30 tahun. Selama 30 tahun itu dia itu kafir. Dia tidak pernah menyembah saya. Tapi saya tidak pernah mencegah untuk memberi dia rezeki. Hanya hari ini saja saya tidak memberi rezeki dia. Saya ingin ngetes engkau. Jadi saya tidak peduli untuk memberi rezeki ini dia menyembah saya atau enggak katanya. Saya tidak peduli Ibrahim. Dia itu nyembah saya atau enggak, saya kasih. Itu katanya Allah. Kenapa minta kepada kamu sehari saja kamu masih punya syarat agar dia itu Islam? Padahal dia saya kasih selama 30 tahun, saya tidak pernah mensyaratkan dia harus Islam kepada saya. Itu katanya Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang saya hormati. Bagaimana kehebatan Allah, keagungannya Allah. Ya. Bahwa Allah itu di dalam memberi tidak peduli di dunia.
Allah tidak peduli di dunia ini memberi siapapun. Tapi yang paling penting di dunia ini adalah wa yu'til iman liman yuhibbu. Allah Ta'ala hanya memberikan keimanan ini, hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bahagia dengan iman kita. Kita harus bangga, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah ciptakan kami ini mukminan. Wa amitna ala dinil Islami wal iman. Kita berada dalam keimanan ini suatu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali ibadah kita itu untuk kepentingan duniawi, jangan. Ibadah ini adalah untuk menyembah kepada Allah, untuk mensucikan kepada Allah, untuk mentuhankan Allah, dan untuk mengakui bahwa diri kita ini adalah hambanya Allah. Kalau ibadah kita karena dunia, ini telat misalnya tahajud terus satu malam tidak tahajud, ini merasa tuh burung kok sesokir ya. Cing tahajud itu kok pak puluari kok cengcek uang. Apa ke? Tapi baru masuk burung. Kenapa? Karena kehilangan, seakan-akan kehilangan ibadah. Kita ini bersama Al-Zat yang maha segala-galanya. Maha kaya, maha ini, maha semuanya. Hanya hati kita yang tidak percaya kepada Allah. Karena hanya hati kita lah yang tidak benar-benar mensucikan Allah. Jadi hanya hati kita. Jadi kalau para ulama itu bagaimana? Ada ulama itu yang ngetes dirinya itu di saat membaca Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa yang ada di dunia ini semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah. Kalau kita takut ini. Ada seorang ulama itu setelah baca ayat ini, dia itu diam di pinggir sub mata air yang bening selama 3 hari, tidak mau minum, tidak mau makan. Saya ingin tahu apa benar rezeki ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan makan, saya tidak akan minum kecuali barangnya ini masuk ke dalam mulut saya sendiri tanpa saya mengambil. Air ini masuk ke dalam mulut saya tanpa saya ngambil air. Ini ada ulama yang seperti itu. Saking ingin mengetes keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu. Jadi dia duduk di pinggir sumber, di pinggir mata air yang bening, tidak makan, tidak minum ya, tapi ya sholat di situ, tetap beribadah kepada Allah itu. Dia bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum kecuali nasi dan air ini masuk sendiri ke dalam mulut saya. Dan ini kan aneh. Biar orang yang tarik, karena ini orang itu tak mulai berpikir sungai terluar tak ngakan. Ya terinasi tak ada nih kan. Ya teres campur anu nih kan. Es matu ya teragi tak ada. Karena dia tidak akan makan kecuali nasi dan air ini masuk ke dalam mulut. Nah ini 3 hari orang. Atau pok menasik ya ada nih atau pok ibri orang. Tapi dia tidak ingin. Karena ingin benar-benar mengetahui, meyakini bahwa illa 'ala Allahi rizquh. Jadi naik ke 3 hari, kemudian dia itu kedatangan seseorang rengkile. Ternyata rengkile sentan. Orang gila nyampe nasi, nyampe air orang. Orang itu langsung dipegang, mulutnya itu dibuka, icap-icapin nasi orang gila ni. Dan ini keagilaan orang itu. Ya Allah, kalau ini sampai agilaan. Ternyata lebat orang gila. Dia itu bisa makan dari tangannya orang gila. Bisa minum dari tangannya orang gila. Tertawa dia. Ya Allah, benar-benar Engkau ya Allah Maha suci dengan apa yang Kau firmankan. Kiki sampean tak usah tes nih kata iki. Pandangane wah tes iki engko tes iki. Anda ya.
Kekuasaan Allah ini buktinya sudah nyata dan benar-benar nyata. Kenapa kita sibuk? Kenapa kita sibuk? Dalam kitab Hikam itu juga dijelaskan, kun taliban fima tuliba minka wala takun taliban fima tumina lak. Jangan sibukkan kamu dengan sesuatu yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sibuklah dirimu dengan sesuatu yang kamu dituntut oleh Allah. Kita dituntut apa oleh Allah? Dituntut wa'bud rabbaka hatta yatik. Nyembahlah kamu kepada Allah. Menyembahlah kamu kepada Allah. Berbuat baiklah kamu kepada Allah. Kita tidak dituntut tiap hari dimintai uang oleh Allah. Kamu pesen untuk minta pesen. Tidak ada itu. Kenapa? Rizki ini ditanggung oleh Allah. Katanya Allah itu di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastaghfir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu bis-sholat, untuk mengerjakan sholat. Perintah kita itu dari Allah adalah ibadah. Tuntutan kita dari Allah itu adalah ibadah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastaghfir 'alaiha. La nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka. Aku tidak meminta kamu untuk memberi rezeki kepada saya, katanya. Nahnu narzuquka, bahkan saya yang akan memberi rezeki kepada. Wal aqibatu littaqwa, akibat baik, akhir yang baik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini kan kita kadang-kadang itu terlalu sibuk. Orang anakku itu memang ibadah, bekerja itu ibadah. Tapi kalau lupa tujuannya apa? Saking sibuknya bekerja sampai sibuk tidak bisa untuk mengerjakan sholat. Anak apa sampai minta sholat, sibuk gula, tak bisa gula bojo. Sate je ramai nanti maghrib sampai esak, sampai tak sempat saya bacanya. Bulan tu pang ramai kan dah ni, kayak jualan sate, jualan maghrib sampai esak saya ramai. Gula sering kita tanya akhirnya jualan sate. Ustaz online ten jemaah takhir salat maghrib aja. Anak apa main jemaah takhir salat maghrib? Boleh kan jualan sate. Sate ini ramenya itu hampir maghrib sampai isya, Ustaz. Kalau ditinggal ini, wah, habis berapa orang pelanggan saya kalau saya tinggal sholat. Tuh. Terus, ini boleh enggak itu kalau sholat maghrib di jemaah takhir dengan isya gara-gara itu? Boleh jawab saya, berarti sampean itu disuruh ngambil karyawan, nambah pekerja, sehingga sampean bisa berbuat baik pada orang, bisa membayar orang, sampean bisa sholat. Jadi gantian di karyawan, mau tambah banyak rezeki janggul seneka. Jadi jangan lupa kita itu kepada tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang sebenarnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kita itu menyembah Allah bukan menyembah diri kita sendiri. Kalau kita menyembah diri kita sendiri, maka kita selalu ingin mendapatkan kenikmatan di saat kita beribadah kepada Allah. Saya beribadah kepada Allah ini sudah sekian tahun kok saya seperti ini. Ini tidak menikmati ibadah kepada Allah. Hidup kita itu diatur oleh Allah. Kita bekerja ya bekerja sebagai bentuk ibadah. Jadi bekerja itu berangkat beribadah, bukan bekerja kita untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bekerja beribadah bagaimana? Saya bekerja ingin mendapatkan rezeki yang halal, mendapatkan harta yang halal, bisa membahagiakan anak dan istri saya dengan cara yang halal. Maka di keluarga menjadi sakinah, anak-anak turunan kita akan menjadi anak yang as-sholihin, as-sholihat. Kalau bekerja kita itu untuk menumpuk-numpuk dunia, maka tidak bisa memberikan asar kebaikan di tengah-tengah keluarga
keluarga kita. Jadi mari beribadah. Rezeki ini Allah itu yang sutu liman yasha wa yaqdir. Untuk urusan kaya atau urusan kesulitan duniawi, ini adalah Allah sudah memberikan ketentuan sendiri. Orang yang rezekinya sedikit tapi bergantung hatinya kepada Allah, maka dia akan selalu bahagia, akan selalu nikmat hidupnya. Jangan pernah kita itu dihantui oleh sesuatu yang selainnya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Kiai, mohon maaf, ini masalah hati bersih. Walaupun beribadah, berusaha beribadah dengan baik, tapi masih belum bisa menjadikan hati yang bersih. Ini saya rasakan sendiri. Mulai dulu sampai sekarang, saya umur 62 tahun ini berusaha beribadah yang baik, tetapi hati saya itu belum bersih, masih kotor. Apakah hati yang bersih itu adalah faktor keturunan atau memang karakter pembawaan sejak lahir? Saya bandingkan dengan orang-orang yang kurang ibadahnya, tapi mereka mengapa bisa hatinya bersih? Terima kasih. Terima kasih. Yang jelas, hati yang bersih itu yang paling pertama adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kalau kita itu punya hati yang bersih. Terus hati kita yang tidak bersih ini bagaimana? Apa tidak diberi oleh Allah? Di saat kita itu mengatakan bahwa hati kita tidak bersih, berarti hati kita sudah baik. Tuh daerah rumah tangga terima pakun rosa itu sebenarnya sudah baik, dan bersyukurlah di saat kita masih bisa mengatakan seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, karena Engkau masih mengingatkan saya, artinya saya masih ingat bahwa hati saya tidak bersih. Yang paling bersedih itu di saat dirinya merasa bersih. Ya, ini loh yang paling berat. Oh, saya ini paling baik. Kadang-kadang kurang apa dari saya ini untuk kamu. Nah, ini namanya hati yang tidak baik. Jadi kalau kita melihat orang bersih, kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga saya bisa seperti itu. Tapi di saat kamu merasakan seperti itu, sebenarnya hatimu sudah bersih. Memang penyakitnya hati macam-macam ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, kita tetap harus melanjutkan bahwa harus semakin baik, harus semakin baik, harus terus semakin baik. Caranya ya banyak bersyukur kepada Allah. Di saat kita selesai sholat saja sudah bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Tak sempat istighfar, tapi bersyukur saking bahagianya Allah mentakdir dirinya bisa mengerjakan sholat. Mbak-mbak ke asokor kan menulis, alhamdulillah. Datang rezeki. Umar apa jangan tendak syukur sekali. Ya udah biasa.
Setelah sholat kalau diri kita merasa baik, merasa wah orang ini nak bupati kenceng apa jaga diingkok, dan ini kebahagiaan tak masuk nikah. Maka bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau telah mentakdirkan saya untuk bisa bersujud kepadamu. Itu. Kemudian kebaikan itu adakah faktor turunan? Ya mungkin ada faktor turunan karena dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Tetapi itu tidak menjadi hal yang paling pokok dan yang paling penting. Karena apa? Karena Abu Jahal itu juga keturunannya Nabi Ibrahim, ya, sama dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal, orang-orang Quraisy itu semuanya keturunannya Nabi Ibrahim itu. Tapi ya yang baik-baik ya hanya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang masuk Islam. Itu orang yang baik. Kemudian Abu Jahal yang tidak baik ini punya anak yang baik, namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini meninggal dunia di saat memegang darahnya. Jadi dia ikut berperang melawan orang kafir, dia itu meninggal dunia. Sebelum meninggal, darah yang jatuh ke tanah itu diambil oleh Ikrimah. Ya Allah, inilah saksinya bahwa saya mati di dalam membela agamamu. Ini orang baik. Anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal. Khalid bin Walid itu juga orang baik. Anaknya siapa? Itu anaknya musuhnya Nabi yang paling berat itu. Namanya Walid. Walid bin Mughirah ini musuh besarnya Nabi. Punya anak orang baik. Bahwasanya kebaikan itu imam-imam 4 itu ya. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak ada yang keturunannya Nabi, itu tidak ada. Dari Imam 4 ini tidak ada yang turunannya Nabi. Hanya Imam Syafi'i turunan orang Quraisy tapi bukan dari turunan Nabi. Hanya sejalur dengan Nabi, itu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu bukan orang Arab, orang Persia. Imam Malik orang Arab tapi bukan keturunan Quraisy. Itu tidak ada faktor. Bahkan Imam Bukhari itu bukan neneknya yang keberapa begitu, kakeknya yang keberapa itu. Imam Bukhari itu beragama Majusi. Artinya benar turunan orang Islam dari atas ini gitu. Dari atas ini kan kakek keempat ketiga itu bukan orang Islam, orang Majusi. Tapi menjadi Imam Bukhari, imam besar sampai saat ini yang kitabnya dikatakan Ashaful Kutub ba'dal Quran. Kitabnya itu adalah kitab yang paling sahih setelahnya Al-Quran. Kitab paling benar nomor 1 Al-Quran, nomor 2 ini kitab Imam Bukhari, yaitu hadis-hadisnya Imam Bukhari. Jadi tidak ada faktor itu. Kemudian kita berusaha terus menjadi orang baik. Berusaha baik ini adalah berkumpul, bertanya kepada orang-orang yang ahlul ilmi. Jangan bertanya pada orang bodoh. Pada bodoh mereka. Atanya pada bodohnya. Katanya Imam Ghazali itu bukan tambah pintar tapi tambah goblok. Zadahu jahlan. Bertanya pada orang awam, kan pada awam perang ini. Atau karocak dengan debat. Boleh ni kesering kalau dia ngaki, boleh lah taruh norok kita dengan lepecah seakan tidak. Jadi norok gendeng sekali ni kan jadi. Jadi yang paling lah taruh dan ni lah pecah pangeran jadi. Kecuali kita negara itu kecuali jika keluar dari jalur Islam secara tauhid. Cebuan-cebuan si merosak ketauhidan itu baru balik. Mungkin cebuan masalah hukum ni kan. Yang situ aja tak oleh, yang situ oleh dah ni. Aja oleh dia. So menurut tengkok dia. Dan menurut tengkok abang tahu apa ni bang bisa menurut tengkok. Begitu kadang-kadang saya berpikir itu. Jadi la tas'alil awam, la tas'al jahilan, jangan bertanya pada orang jahil, karena bertanya pada orang jahil itu zadahu jahlan. Jadi kita untuk pensucian hati, pembersihan hati, tanya pada orang yang
alim, pada tanya pada orang yang benar-benar mengerti. Mungkin saya ditolak lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dunia bukan hanya mengajarkan karena boleh sini bukan ahlinya untuk menjawab. Seseorang yang berpuasa, memang itu memang dia puasa, tapi tidak pernah dia itu melakukan tarawih. Tapi kenapa? Masalahnya karena sebetulnya pakai puasa itu dengan tarawih, tapi dia pernah berpuasa tidak pernah melakukan tarawih. Dan itu secara itu. Ayo salam. Apa sudah teman tarawih kan ada kesetanya. Tidak neka sih. Kebaikan itu bukan nafsu kita. Misalnya kebaikan itu harus sesuai dengan nafsu kita. Misalnya tarawih bi ajualnya. Berorang mon maghrib ajualnya karena pasar. Ajual siang enten. Jadi jualannya maghrib. Kemudian karena jualan tidak tarawih. Itu lebih baik mana? Alakon ini kecak gula-gula di wajib. Karena di kewajiban ngayonin keluar keluarga. Tarawih ini ke sunnah. Ini tarawih ini sunnah. Ini keluar gembang mana enggak nih? Ini keluar salah aku menggunakan tadi lakon boleh. Kalau ini memang jalan saya bisa memberi makan untuk keluarga saya. Yang bekerja. Tapi begini yang terbaik. Jika kita itu bekerjanya maghrib sampai isya atau sampai jam 8 sehingga tidak tarawih, maka di dalam hati itu punya keinginan untuk tarawih. Kapan tarawih? Ya nanti sahur saya akan tarawih. Sahur saya akan sholat sunnah. Lah yang membedakan hati yang baik itu di sini letaknya. Mun ajualan ni kenyaman karena pesanan nompo eman tak jualan kok eman. Soalnya dia banyak kok peten misalnya nama. Lah itu namanya mendahulukan keinginan duniawinya daripada keinginan akhiratnya. Maka bekerja yang saya itu harus berangkat dari beribadah. Kalau kamu bekerjanya ibadah, bukan mendatang ketunya, bekerjanya itu ibadah. Maka kamu akan sedih tidak tarawih katanya. Engkau dia buat tarawih tak bisa ngengoni tang anak, tak bisa ngengoni tang bini, tak bisa melek kelampi telasen misalnya. Lah dia kepikiran sambil jualan sambil ingin tarawih. Maka saya nanti tarawih. Nanti malam habis sahur saya tarawih. Saya kuat ya tarawih oleh 2 subuh. Tidak apa-apa itu. Baik itu. Bekerjanya baik, hatinya baik. Itu mendapatkan pahala. Lah orang yang tarawih ini kepada coba-coba lagi. Mangkat tarawih sambil ngocain orang yang jualan. Aduh cong tu nyecok tong ayo cong tarawih cong kadang kok. Ini kan juga salah nih kan, berarti hatimu juga tidak baik. Kenapa? Ibadah kamu tidak menyembah Allah, tapi menyembah dirimu. Karena agar supaya orang tahu bahwa dirimu orang baik, itu bukan menyembah Allah, tapi menyembah dirinya sendiri. Terus bagaimana? Akhirnya mangkat sampean dekat, sampean tua akhirnya ngajualin nutur punya rezeki ya, pada bisa, soki bisa kenceng. Tarawih dan nikah loh. Cek pas sampean itu cek rusak ibadah kita, jangan kita rusak dengan ria, dengan sombong. Kita ibadah yang berangkat. Di dalam berangkat ibadah kita itu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Guru cek kencang makan lambat guru senang ya Allah. Makin guru lebih sampean ini pakai kencang gula tarawih ini. Lah tarawih ini sampean ini luar biasa pahalanya. Tapi mau sampai mangkat tarawih sampai aja ngaji orang ajuan bangun cak peset kok tak mikiran akhirat. Lah ini kan salah sampai anda ni kalau empon lah makan.
Kalau ingin memperbaiki, ayo diskusi bi orang saya jual. Saya itu tak terroyak terawihnya jual nikah. Itu pun kalau orang ini memang lebih. Kalau memang pekerjaannya dia, saya tidak bisa ini harus bekerja karena untuk kebutuhan keluarga. Maka dia itu mengerjakan ibadah yang wajib. Tinggi. Terawihnya sunnah. Terawih ini cuma Kanjeng Nabi tak ada nih. Maka kadang-kadang kita tukar ada nih. Dulu Rasulullah itu terawih ini kan telur kali. Terawih itu ke telur kali. Dan itu awalnya itu Rasulullah tidak sholat terawih kayak ini. Kanjeng Nabi ini baru bojong isya, bojong sunat. Sahabat terjeling gini kali Kanjeng Nabi sholat sunat. Kanjeng Nabi bojong sunat kedua yuk bojong dari. Ini biasa kisah. Kanjeng Nabi aruku dan noro aki aruku. Ini noro aki ini. Karena saya tahu ini paling bener manusia lagi. Ampun deh kan. Ada lopo dan noro Kanjeng Nabi ini. Mengiring kiai ini bisa bener lopo dengan dia nih. Walau mengiring Kanjeng Nabi tadi lopo. Nah itu tidak ada. Terawih di zaman Abu Bakar tak ada terawih. Di zaman Umar mereka baru pada terawih. Mereka jawabnya Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling baik ya riya. Terawih riya. Bid'ah yang paling baik bukan wajib tapi sunnah. Jika ada orang bekerja memang wajib, maka mendahulukan pekerjaannya. Jika terawih rajin budi. Tadi saya kebuka terawih, tahu kok tak mikir dunia kok terawih baik kan gitu. Terus aku apa nak kak gitu. Awil pecah pengiran, dia salah budan dianu nego pengiran ini, dikirin nego budan. Jadi tetap kita itu kalau memang wajib bekerja ya bekerja. Tapi keinginan untuk beribadah kepada Allah harus ditanam di dalam hati. Tak bisa saat itu di saat malam nih terawih sendiri. Mungkin saya ditok nih sih. Mudah-mudahan dan guna panjenengan sedaya terus polisi ate semua ada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarabatina. Allahumma ja'alna ashabana wa ladana wa ahlana dzurriyyatina min ibadika shalihin min ibadika al-muttaqin rahmatikal amilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rashad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu ya ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi